Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 3. Apa kabar kalian hari ini? Hari ini kita akan belajar tema 1, subtema 3, pembelajaran 4, 5, dan 6. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Kita akan melanjutkan pembelajaran kemarin ya anak-anak, pertumbuhan hewan. Anak-anak, kamu pasti sudah mempelajari pertumbuhan hewan ya kemarin itu. Nah, kamu juga sudah mempelajari perkembangbiakan hewan. Hewan berkembang biak dengan cara yang berbeda-beda. Ada yang bertelur, beranak. Nah, setiap tahapan perkembangbiakan hewan juga berbeda-beda. Coba amati gambar di samping itu ya anak-anak. Nah, di situ ada gambar telur ayam, anak ayam, dan induk ayam. Ada juga gambar kupu-kupu. Kita lanjut ke materi daur hidup hewan atau yang disebut metamorfosis. Kalian sudah tahu belum apa yang dimaksud daur hidup hewan atau metamorfosis? Metamorfosis adalah suatu proses perkembangan biologi pada hewan yang melibatkan perubahan penampilan fisik dan struktur setelah kelahiran atau penetasan. Kalau kalian ingin tahu lebih detailnya, maka ikuti pembelajaran hari ini. Daur hidup yang pertama yaitu kupu-kupu. Kupu-kupu mempunyai 4 tahapan daur hidup. Nah, yang pertama adalah telur. Setelah beberapa hari, telur kupu-kupu akan menetas menjadi ulat. Seperti gambar di samping bisa kalian perhatikan ya anak-anak. Ulat memakan daun-daunan untuk bertumbuh. Nah, sehingga tubuhnya menjadi besar. Setelah itu, ulat mencari tempat untuk berdiam diri dan membentuk kepompongnya. Setelah itu, tubuh ulat berubah menjadi kupu-kupu. Semua makhluk hidup memiliki daur hidup masing-masing. Betapa sempurnanya ciptaan Tuhan itu ya anak-anak. Ada banyak jenis kupu-kupu yang dapat kita temui. Sekitar kita, ukuran kupu-kupu ada yang besar dan ada yang kecil, dengan bermacam-macam warna dan motif. Coba perhatikan gambar ini anak-anak. Ini gambar apa? Gambar katak. Ya, benar, katak ya anak-anak. Nah, selain kupu-kupu, katak juga memiliki 4 tahapan daur hidup. Mulai dari telur, berudu, katak muda, sampai katak dewasa. Katak mengalami perubahan bentuk yang sangat berbeda. Daur hidup katak yang pertama dimulai dari telur. Yang kedua, telur berubah menjadi berudu. Selanjutnya, berudu berubah menjadi katak muda yang memiliki ekor. Nah, katak muda bertumbuh menjadi katak dewasa. Daur hidup hewan selanjutnya ya anak-anak, kita akan membahas hewan nyamuk. Nah, kalian pasti tahu kan hewan nyamuk itu seperti apa, yang biasa menggigiti kita waktu malam hari. Nah, nyamuk memiliki daur hidup seperti hewan lainnya. Daur hidup nyamuk dimulai dari telur. Telur nyamuk berada di atas air. Ketika sudah menetas, telur menjadi jentik-jentik. Jentik-jentik berubah menjadi pupa. Setelah beberapa waktu, pupa berubah menjadi nyamuk. Tahapan perkembangan nyamuk berlangsung cepat dan terjadi pada media air. Beberapa nyamuk dapat menjadi penyebab penyakit yang mematikan. Contoh penyakit yang ditularkan nyamuk adalah demam berdarah. Nah, semoga kita dihindarkan dari penyakit tersebut ya anak-anak, biar tubuh kita tetap sehat, kuat, dan beraktivitas seperti biasa. Nah, kalau kalian tidak tahu, penyakit demam berdarah dapat mengakibatkan kematian anak-anak. Selain demam berdarah, banyak lagi penyakit lain yang ditularkan oleh nyamuk. Salah satu penyebab berkembang biaknya nyamuk adalah banyaknya genangan air. Jadi, kita penting untuk membersihkan lingkungan serta membuang benda-benda yang sudah tidak dipakai agar tidak dijadikan tempat berkembang biaknya nyamuk. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama mengingatkan masyarakat agar menjaga lingkungan melalui poster. Nah, seperti apa poster itu ya anak-anak? Ayo, kita simak gambar berikut ini. Nah, coba kalian amati contoh poster tersebut. Perilaku hidup bersih dan sehat, pangkal rumah tangga sehat.
Nah, seperti itu ya anak-anak. Sering berolahraga, berobat, terus menggosok gigi, membersihkan rumah, makan makanan yang sehat, dan menguras kamar mandi. Jadikan perilaku hidup bersih dan sehat sebagai gaya hidup kalian, ya. Nah, setelah kalian mendapatkan poster ini ya anak-anak, kalian jangan lupa untuk menyampaikan kepada orang-orang terdekat kalian agar jaga kebersihannya juga. Namun, cara kita memberikan saran untuk menjaga kebersihan lingkungan itu dengan baik ya anak-anak. Menjaga kebersihan lingkungan memang adalah tugas kita semua. Kita harus saling mengingatkan untuk selalu menjaga kebersihan lingkungan. Menjaga kebersihan lingkungan perlu dilakukan agar dapat hidup nyaman dan sehat. Namun, dalam menyampaikan pesan atau saran harus dilakukan dengan sikap yang baik dan bahasa yang santun ya anak-anak. Diingat-ingat lagi. Nah, memberi saran dengan baik terhadap teman juga termasuk sikap menghargai teman. Kita harus memberikan saran yang baik jika melihat teman kita melakukan hal yang keliru. Ini kita lakukan sebagai tanda kita menyayangi teman kita. Menyayangi teman termasuk pengamalan sila kedua dari Pancasila. Sila kedua Pancasila adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita lanjut untuk contoh cara kita memberikan saran kepada teman kita. Perhatikan gambar di atas anak-anak. Gambar tersebut memperlihatkan ada orang yang berani untuk menyentuh hewan. Ada juga orang yang tidak berani. Nah, sekarang tuliskan saranmu agar temanmu dapat saling menghargai akan perbedaan keberanian. Sudah? Ya, seperti ini ya contoh sarannya anak-anak. Sebaiknya kita harus saling menghargai perbedaan teman kita dan membantunya agar bisa lebih berani. Nah, jadi jangan kalian olok-olok. Kalian harus memberi saran yang baik dan santun. Ayo kita ke contoh selanjutnya. Contoh kedua. Perhatikan gambar di atas. Itu gambarnya sedang apa, anak-anak? Iya, gambar itu menceritakan kamu sedang melihat seorang anak yang membuang sampah sembarangan. Jadi saran yang akan kamu sampaikan bagaimana? Coba kalian buat ya di buku tulis kalian. Nah, contoh sarannya sebaiknya kamu jangan membuang sampah sembarangan. Karena kita kasih alasan agar bahasa kita lebih baik dan santun. Karena nanti akan menyebabkan banjir dan pencemaran lingkungan. Nah, begitu ya anak-anak cara kita memberi saran. Nah, selanjutnya kita ke contoh yang terakhir atau yang ketiga. Nah, perhatikan coba lagi gambar di atas. Gambarnya bagaimana anak-anak? Iya, gambarnya itu lingkungan halaman rumah kotor. Di sekitar depan rumah tetanggamu banyak sampah juga kaleng bekas berisi air hujan. Saran yang akan kamu sampaikan bagaimana? Ingat, memberi saran dengan bahasa yang baik dan santun. Nah, bagaimana? Sudah ditulis di buku tulisnya? Iya, contohnya seperti ini ya anak-anak. Sebaiknya kamu bersihkan halaman rumahmu agar nanti itu kita masuk ke alasannya. Agar nanti tidak menjadi sarang nyamuk dan penyakit. Nah, jadi biar tetanggamu itu sadar akan kebersihan dan bahaya akan lingkungan yang kotor. Nah, anak-anak, itu tadi pembelajaran dari Bapak. Semoga bermanfaat ya anak-anak. Jangan lupa kita tetap menjaga kesehatan dan kebersihan lingkungan kita ya anak-anak. Menjaga saling menghargai sesama. Tidak lupa untuk mengingatkan teman atau mendukung teman. Dan tidak lupa untuk mengingatkan teman kita yang berbuat keliru. Nah, semoga video pembelajaran ini bermanfaat. Terima kasih sudah menonton sampai selesai. Jangan lupa tekan tombol subscribe dan bunyikan loncengnya agar tidak ketinggalan video pembelajaran yang lainnya ya anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
See you next video.